Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya karena saya rekamannya pagi ya. Oke, selamat karena sekarang kayaknya sudah dikirimi pulsa sama kampus. Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu terkait dengan turunan parsial. Misalnya kita punya persamaan Z fungsi dari X dan Y. Bila Y dianggap tetap, Z hanya merupakan fungsi X saja sehingga turunan Z ke X dapat dihitung. Maka turunan yang didapat dengan cara itu disebut turunan parsial dari Z ke X dan ditunjukkan oleh, nah ini jadi simbolnya ya. Jadi persamaannya kalau kita punya persamaan dengan dua variabel X dan Y, maka kita bisa menurunkannya ke salah satu variabel tersebut. Bisa dari Z ke X atau dari Z ke Y. Nah, sekarang kalau kita menurunkan Z ke variabel X, maka tandanya seperti ini. Ya. Nah, sebaliknya, jika kita menganggap X sebagai konstanta atau tetap, maka Z hanya merupakan fungsi Y saja sehingga turunan Z ke Y bisa dihitung. Maka turunan yang didapatkan dengan cara itu disebut dengan turunan parsial dari Z ke Y. Kalau yang tadi dari Z ke X. Nah, ini simbolnya. Ini simbol-simbolnya, terserah mau pakai yang mana. Nah, misal, ini masuk ke contoh ya. Misalnya kita punya persamaan Z sama dengan 3x kuadrat plus 2xy min 5y kuadrat. Maka turunan Z ke X-nya adalah 6x plus 2y. Iya. Kalau kita menurunkan persamaan tersebut ke X saja, maka jadinya adalah 6x plus 2y. Karena artinya yang kita turunkan adalah yang ada X-nya saja. Kalau yang nggak ada X-nya berarti Y-nya dianggap konstanta. Kemudian itu kenapa 2Y? Itu kan asalnya dari 2XY. Kemudian kalau kita turunkan ke Y menjadi 2X min 10Y. Jadi yang 3X kuadratnya tidak diturunkan karena dia nggak punya Y. Oke, kalau diturunkan ke X berarti yang diturunkan hanya yang ada variabel X-nya. Kalau diturunkan ke Y maka yang diturunkan adalah yang ada variabel Y-nya saja. Nah, secara umum turunan parsial fungsi Z tadi ya, itu adalah fungsi dari X dan Y dan masih dapat diturunkan lagi ke X atau ke Y. Bila turunannya ada, maka turunan tersebut dinamakan turunan parsial kedua dari Z dan diberi lambang seperti di bawahnya itu. Jadi setelah kita menurunkannya ke X, itu bisa kita turunkan lagi ke X kalau memang bisa, atau kita turunkan secara silang dari dari X kemudian diturunkan ke Y, atau dari Y kemudian diturunkan ke X. Turunan parsial kedua atau lebih yang merupakan hasil pendiferensialan ke lebih dari satu variabel. Misalnya turunan fungsi XY dan fungsi ke X dulu kemudian ke Y, ini maksudnya diturunkan ke X dulu kemudian ke Y, atau dari Y dulu kemudian ke X. Nah,
itu nanti pasti hasilnya adalah sama, dapat diperoleh dengan menurunkan ke salah satu variabel dan kemudian diturunkan lagi ke variabel lainnya tanpa mengindahkan urutan-urutannya. Artinya kalau kita menurunkan 2 kali ya, dengan variabelnya ada X dan Y, kita turunkan ke X dulu kemudian ke Y, atau kita turunkan dulu ke Y kemudian ke X, itu hasilnya pasti akan sama. Nah, misalnya kita punya fungsi Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian dipangkatkan 3. Masih ingat kan? Dibuka lagi kaidah turunannya. Kalau ada persamaan yang seperti itu, maka turunannya gimana? Oke. Kalau kita turunkan ke X dulu, maka hasilnya adalah 3 dikalikan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Kemudian pangkat 3-nya jadi 2. Kemudian yang di luar itu adalah turunan dari X-nya ya. Ingat ya, kita menurunkan dulu pertamanya ke X. Kemudian didapatkan hasil 6X dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Nah, dari situ kemudian kalau kita turunkan lagi ke Y, Y, 6X dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2 itu, maka jadinya adalah 6X dikali, ingat ya, tadi ke X dulu kemudian sekarang ke Y. Jadi yang sekarang yang diturunkan adalah yang ada Y-nya saja. Kalau masih bingung, ingat kaidah sebelumnya yang di slide sebelumnya ya. Atau gini misalnya, ini kan diturunkan ke X dulu, kemudian yang satu diturunkan ke Y dulu. Kalau kita bayangkan misalnya dari yang pertama ini kan pertama diturunkan ke X dulu. Kemudian kalau kita turunkan ke Y, jadinya sisanya adalah 2. Kemudian di bawahnya itu kan diturunkan ke Y dulu. Kemudian kalau kita turunkan ke X, setelah ke Y kita turunkan ke X lagi, maka hasilnya juga 2. Nah, ini sama. Nah, salah satu terapan untuk turunan ini di ekonomi adalah fungsi produksi. Fungsi produksi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara output dengan berbagai input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya fungsi produksi itu simbolnya adalah Q. Q fungsi dari X1, X2, X3, X4 dan selanjutnya, di mana X1, X2, X3 dan X4 itu adalah inputnya. Nah, ini masih ingat ini fungsi ini kurva total produksi. Nanti atau malah sebenarnya sudah kenal dengan istilah-istilah ini. Di pengantar mikro ada total physical product, marginal physical product, average physical product, dan elastisitas produksi. Total yang pertama total physical product atau yang disebut juga dengan total produk, gitu aja.
yang namanya total produk ya jelas ya, itu semua produksi total atau jumlah output yang diproduksi. Kemudian marginal product, MPP X atau MPP atau MPX gitu aja. Biasanya kata fisikalnya dihilangkan, yaitu tambahan output karena adanya tambahan penggunaan input X banyak 1 unit. Maka marginal produk untuk input X itu didapatkan dari fungsi Q yang diturunkan ke variabel X, karena di sini dikatakan untuk input X. Kalau misalnya X-nya ada banyak, inputnya ada X1, X2, X3 dan sebagainya, ya nanti kalau mau ngelihat MPX2 ya berarti diturunkan ke X2, kalau ke X3 berarti diturunkannya ke X3 dan seterusnya. Kemudian ada juga istilahnya namanya average product atau average physical product. Adalah produksi per unit input X, rata-rata produksi dari setiap input X. Rumusnya jelas ya, kalau mencari rata-rata berarti total produksinya berapa dibagi jumlah inputnya. Kalau yang MPX itu fungsi Q-nya diturunkan ke X. Kalau yang AP, average produksi, total Q-nya dibagi dengan jumlah inputnya. Nah, kalau digambar untuk APP itu titik AB atau tinggi segitiganya ini ya dibagi OB. Ini kurva-kurva ini pasti tidak asing lagi ya. Kalau kita lihat ini ada garis singgung, garis titik-titik-titik. Nah, kalau kita lihat di sini MP itu memotong berpotongan dengan AP itu pada puncak AP. Jadi ketika AP-nya itu berada di puncak, ini ya, AP-nya itu berada di puncak, dia akan dipotong oleh MP. Sedangkan kalau hubungannya dengan TP, kalau kita lihat di sini, ketika MP-nya sama dengan 0, berarti di titik ini, ya, ketika MP-nya sama dengan 0, maka di situ adalah ketika total produksinya mencapai titik yang paling tinggi. Ingat ya, MP memotong AP pada saat AP-nya berada di puncak tertingginya di sini. Sedangkan total produksi yang paling tinggi itu terjadi ketika MP-nya sama dengan 0. Kemudian istilah selanjutnya ada elastisitas produksi, yaitu persentase perubahan jumlah output karena adanya perubahan penggunaan input X sebanyak 1%. Ini elastisitas. Formula atau rumus dari elastisitas untuk input X itu adalah turunan Q terhadap X. Ini ya, turunan Q terhadap X dikalikan X per Q.
atau ini kan rumus awalnya. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk pembagian, berarti kan X per Q-nya kalau kita jadikan pembagi jadi Q per X. Nah, kita tahu Q per X ini adalah rumus dari produksi rata-rata atau average product. Maka bisa dikatakan elastisitas untuk input X adalah marginal product X dibagi average product X. Oke, silakan contohnya dipelajari biar ada yang tanya tidak saya jelaskan sepenuhnya. Silakan dipelajari sendiri. Nanti kita lanjutkan ke tanya jawab atau diskusi saja. Kemudian setelah slides ini ada soal, silakan dikerjakan sebagai latihan ya, biar nggak banyak tugas, tapi tetap harus benar-benar ya latihannya karena nanti materi ini masuk di UAS. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.